Terpecahnya Partai Demokrat menjadi dua kubu. Semakin hari semakin kelihatan para kadernya berpihak ke siapa saja. Ada yang berpihak kepada kubu AHY dan tidak sedikit pula yang berpihak ke kubu KLB. Dan dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat ini tidak hanya melihatkan kader aktif saja dan kader baru, tapi juga melibatkan kader senior yang sudah lama gak aktif lagi. Kita ambil contoh saja Andi Malarangeng. Pasca mengundurkan diri dari kursi Menpora pada 2012 lalu, ia sudah tidak bersama partai berlambang bintang Mercy itu lagi. Lah, wong gimana mau aktif kalau ditahan KPK? Nah, pasca keluar dari penjara pada 2017 lalu, ia sempat nganggur sebentar. Kemudian ditelepon SBY untuk membantu Partai Demokrat, sampai sekarang. Kini, mantan koruptor Hambalang itu vokal banget membela AHY dari serangan kubu lawan sesama kader Partai Demokrat. Kemudian, dari kubu lawan ada M. Nazarudin, Marzuki Ali, dan lain-lain. Kader yang awalnya tidak aktif, kini jadi aktif banget di partai yang berdiri pada 2001 itu. Membahas mengenai M. Nazarudin. Usianya masih terbilang cukup muda, yakni 42 tahun. Awalnya ia seorang pengusaha yang jadi politisi. Pernah juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Namun karena tersandung masalah hukum, ia hanya menjadi anggota dewan tersebut selama 2 tahun saja. Nazar ini dulunya bisa dibilang salah seorang kepercayaan Anas Urbaningrum. Ia ditunjuk jadi bendahara umum Partai Demokrat kala itu oleh Anas pada 2010. Namun lagi-lagi, ia tidak menuntaskan masa jabatannya itu, lantaran keburu ditangkap KPK pada 2011 lalu. Nazar disebut ikut terlibat dalam korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan. Karena ulahnya tersebut, ia pun kala itu divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim. Dan pada Agustus tahun 2020 lalu, Nazar dinyatakan bebas murni. Nah, sebenarnya yang paling berbahaya bagi kubu AHY adalah Nazar ini, bukan Muldoko. Pertanyaannya, kenapa Nazar? Berikut penjelasannya. Intinya begini, Nazar pegang kartu as salah satu anggota keluarga Yudhoyono, yakni Ibas. Sebagaimana dulu ia pernah ungkap ke publik bahwa ada keterlibatan Ibas di kasus korupsi Wisma Atlet. Putra bungsu SBY tersebut yang saat itu menjabat sebagai sekjen Partai Demokrat disebutnya menerima uang sebesar $200.000 AS atau setara dengan 2,3 miliar rupiah. Yang mana pernyataannya itu dibenarkan oleh saksi lainnya bernama Yulianis, mantan anak buah Nazar. Hanya saja, menurut Yulianis, KPK kala itu tidak berani menindak Ibas lantaran ditolak oleh 2 komisionernya, yakni Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad. Yang mana informasi itu ia dapatkan sendiri dari penyidik KPK. Saya tanya ke KPK, kenapa KPK tidak panggil saudara Edi Baskoro? Si penyidik bilang ke saya, ditolak Bu. Karena menurut komisioner adalah teman, ujar Yulianis menceritakan apa yang disampaikan oleh penyidik lembaga anti rasuah tersebut, tanggal 24 Juli tahun 2017. Jadi, berdasarkan pernyataan Yulianis itu, kasus Ibas saat ini lagi mandek, dan tidak menutup kemungkinan ke depannya dilanjutkan. Apalagi ada beberapa peluang yang bisa dimainkan. Pertama, bapaknya SBY sudah tidak berkuasa lagi, sehingga kecil kemungkinan ia akan mengintervensi penegakan hukum. Kedua,
Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sudah bukan komisioner KPK lagi. Artinya mereka juga tidak punya power lagi untuk melindungi waketum Partai Demokrat itu. Memang sih Bambang Wijoyanto sekarang jadi pengacara kubu AHY. Tapi tetap saja gak akan ngefek. Karena ia sudah bukan orang dalam KPK lagi. Itu kalau mau serius. Kalau tidak serius mau, cukup diberi shock terapi saja. Yakni nazar koar-koar saja di media bahwa Ibas telah menerima suap tapi tidak tersentuh KPK. Kalau seandainya menantu Hatta Rajasa itu pun memang kebal hukum. Tetap saja pernyataan nazar tersebut akan mengusik kubu AHY. Sehingga kekuatan mereka pun secara otomatis akan berkurang. Lagian juga, itu bagian dari mengingatkan kembali ke masa lalu. Yakni ke masa kegelapan di mana SBY tidak mampu mengendalikan dan mengontrol kader partainya untuk katakan tidak pada korupsi. Sehingga, ketika orang ingat itu, katakan tidak pada hal korupsi. Peluang Partai Demokrat untuk mendapatkan suara lebih tinggi lagi di pemilu 2024 mendatang akan semakin tertutup. Jadi, tinggal tunggu tanggal mainnya saja, kapan nazar ini akan kembali bernyanyi. Dan kalau dia bernyanyi, pasti suaranya akan lebih merdu daripada SBY yang memang hobi bersenandung tersebut.